Marvelous Experience Center. Jadi ini adalah toko showcase di mana Indosat bekerja sama dengan beberapa perusahaan ternama di dunia untuk memberikan solusi dari sisi bisnis hingga kehidupan sehari-hari dengan teknologi-teknologi yang terbaru. Kami di mana jadi setiap hari Kamis biasanya kami akan fokus ke acara kita. Nanti kita bisa undang dan jadi hari Kamis itu fokus untuk mereka yang datang ke sini untuk tamu-tamu tersebut. Nah biasanya acaranya akan ada di Experience Hall kami ini. Nah dengan adanya Marvelous Experience Center ini kita berharap bisa berinovasi, co-create dan empowering Indonesia. Nah di belakang sebelah sini ini ada use case namanya VR Chair. Jadi adalah fasilitas yang hanya ada di MX Center ini. Jadi dia ini buat lebih ke entertainment purpose. Jadi kalau misalnya mau mencoba gaming 3D secara virtual gitu bisa, boleh banget dicoba. Oh, kalau Meta ini partner. Jadi ini ada batik graphic design di mana kita mengetahui bahwa batik adalah budaya Indonesia yang terkenal sampai ke mancanegara dunia ya. Dan di belakang batik graphic design ini kita mempunyai smart meeting room. Silakan. Jadi smart meeting room kita ini berbeda dari meeting room biasa. Jadi ini terinstall beberapa teknologi dari Cisco, yaitu ada kamera di bawah layar screen sana, lalu ada juga kamera di sebelah sini. Jadi dia ini membuat Zoom meeting, online meeting itu lebih interesting. Berarti buat public or Sebenarnya ini untuk showcase. Jadi sebenarnya nanti kalau misalnya ada perusahaan yang datang nih, terus mereka melihat tempat kita, misalnya ada solusi-solusi yang mungkin mereka tertarik pengen didiskusikan kembali, dia bisa menggunakan meeting room ini. Nah ini adalah dia hub. Nah ini berbeda dengan screen biasa. Nah jadi dia tuh berguna banget untuk online meeting, presentasi. Jadi tinggal download aplikasinya, nanti masuk projection code-nya, nanti bisa langsung screen mirroring dari HP-nya kita juga gitu. Dia pun support dari sisi Zoom dan Teams meeting. Lalu di sini juga ada whiteboard di mana dia ini di Indonesia dan satu-satunya di Indonesia hanya ada di sini gitu. Jadi dia ini bisa menyediakan coffee. Jadi teknologi ini pun bisa menunjukkan futuristik. Jadi dengan teknologi ini pun mereka bisa membuat kopi secara instan. Berarti kalau mesinnya diselling juga ya, Miss? Kalau sebenarnya ini fast inquiry bisa dibantu support juga gitu dari Indosat. Nah di sini. Jadi dari sini Huawei ini memberikan solusi yang kedua. Yang pertama kan itu ada interaktif screen. Kedua ini namanya smart mining. Dimana smart mining ini dia itu membantu melindungi para pekerjanya, terutama di perusahaan-perusahaan pertambangan itu kan cukup berbahaya ya bagi para pekerja. Misalnya kita punya pasangan, orang tua, kakak, adik yang bekerja di pertambangan pasti cukup was-was. Nah dengan adanya si smart mining ini, jadi yang mengerjakan menggerakkan alat berat seperti ini dapat digerakkan dari jarak jauh dan dari ruangan ber-AC. Jadi sudah tidak lagi di lapangan. Nah nanti truknya sudah kosong seperti ini, gitu. Jadi semua digerakkan dari jarak jauh. Ada di blasting, digali, adanya bisa dilihat sudah clear atau belum, sudah aman atau belum, seperti itu. At home namanya. Jadi dia juga sebagai Google ada brand ekosistemnya, yaitu dari Era Jaya. Ini memudahkan pintu tanpa perlu kunci-kunci lagi, cukup dengan fingerprint yang pastinya sudah didaftarkan. Ini menunjukkan bahwa teknologi itu dapat memudahkan kehidupan kita sehari-hari. Pulang ke rumah capek, robot semua guys. Istirahat saja, bisa voice command gitu, semuanya bisa dinyalakan. Itu memudahkan sekali. Ini tuh bukan sekedar TV, malahan ini hanya screen. Jadi dia ini screen menggunakan proyektor. Ini proyektornya. Nah ini sinarnya pun sangat tajam, yaitu menggunakan Off sama on-nya pakai sound aja. kita ada namanya
Jadi ada 2 use case, namanya holographic mixed reality. Ini dari Ericsson, di mana dia ini memudahkan untuk dari sisi training. Jadi nih misalnya kita baru join di suatu perusahaan yang berbahaya, contohnya seperti di perusahaan kimia, perusahaan pertambangan, oil and gas gitu kan. Terus habis itu kita harus menggerakkan sebuah peralatan-peralatan yang hanya ini menggunakan lensanya ini. Jadi untuk dari sisi training hingga itu pun bisa dilakukan di mana saja, karena yang menggunakan lensa ini nanti bisa terprojection hologramnya. Hologramnya itu dari Ericsson bisa membantu buatkan yang dimana skalanya 1:1 seperti di tempat aslinya. Jadi hologramnya pun bisa interaktif. Kalau misalnya menggunakan ini, dia bisa melihat hologramnya, nanti bisa interaktif, bisa dipencet-pencet juga. Nah, jadi untuk memudahkan dari sisi training, training pun dapat dilakukan di mana saja, maupun cukup nanti perlu space aja, lensa dan koneksi 5G seperti itu. Bisa digunakan untuk dari sisi bisa join meeting, presentasi, itu tuh pun bisa join secara virtual dari jarak jauh semuanya gitu. Boleh banget dicoba. Selanjutnya kita di sini ada dari Nokia. Nokia juga ada nama Batik Solution. Ini tuh buat bisa mencoba batik secara virtual. Tuh, jadi kita bisa melihat apa sih di baju kita gitu. Nah, dia ini pun juga ada mensupport UMKM. Jadi ini masih prototype, masih dalam pengembangan. Kalau misalnya ada yang tertarik, dia bisa mensupport. Jadi ini untuk kita retail fashion industry ini sangat-sangat berguna. Fashion industry itu. Boleh dicoba smart surveillance dari Cisco, di mana ini membedakan dari CCTV biasa. Jadi semua pergerakan di sini itu bisa terekam dan tercatat oleh kamera, lalu dapat dikonvert menjadi data analitik. Jadi kita dapat melihat pengunjung yang datang ke sini di 7 hari terakhir. Rata-rata yang datang ke sini adalah 62,59% adalah pria dan 37,41% adalah wanita. Nah, sedangkan untuk dari jam tersibuknya kita rata-rata di jam 11 hingga jam 12 siang. Hari tersibuknya kami dari 7 hari terakhir adalah di hari Jumat kemarin gitu. Dan yang terakhir bukan hanya teman bermain saja, dia ini bisa membantu mencari korban pasca bencana alam. Gitu. Jadi di sini terinstall kamera di matanya di sebelah sini. Jadi misalnya ada area-area yang tidak bisa dilalui nih karena terkena radioaktif gitu kan ya. Nah, bisa dikirimkan si robotic dog ini untuk melihat area tersebut dari jarak jauh jadinya gitu. Berarti kalau penemuan black box juga dia bisa? Oke, jadi ini hanya baru bisa di darat dan tidak di air. Jadi mungkin lebih ke pasca gempa bumi, pasca kebakaran. Namun untuk di air itu pun juga masih belum bisa, dan saat kebakaran berlangsung pun dia tidak bisa karena belum tahan 100 derajat. Dia sedang latihan programming, coding, jadi dia bisa memasukkan algoritmanya itu ke sini gitu. Meta ini lebih mengenai membatik, dia itu akan memberikan informasi dari batik dan merasakan membatik secara virtual. Jadi dia akan memberikan random pattern seperti ini. Kita bisa menggunakan jari kita untuk membatik dengan menjadi canting gitu. Lalu di bawah sini ada waktu yang ditentukan. Nanti kalau saat waktunya habis, apapun yang kita gambar pun juga terhenti dan tercapture menjadi backgroundnya. Gitu. Nah, di sini pun kita dapat mengetahui, oh pattern batik yang kita gambar tuh namanya batik Megamendung. Saat ini selesai, jadi dia akan menceritakan, memberitahukan informasinya tentang si batik Megamendung ini. Ada interaktif screen di sini, di mana kita yang memberitahukan siapapun yang datang ke sini bahwa Indosat itu bukan hanya sekedar provider internet atau SIM. Jadi dia itu dapat memberikan bisnis solusi. Dan yang misalnya terbagi di 7 sektor, yaitu ada dari pemerintahan, banking, UMKM, edukasi, media. Dia pun bisa mengcover ini semua dan bisa memberikan solusi secara digital. Jadi
Contohnya